Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 28 April 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir, dan paling utama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema Guide, Grace Word hari ini saya berikan judul Mazmur 66-67. Sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Hari ini sudah sampai Mazmur 66-67. Saya medley rapel umat Tuhan ya, untuk menyingkat waktu. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Selah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Fatsal 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu.
Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Umat Tuhan, saya senantiasa terinspirasi, belajar, dan merasakan keasikan tertentu daripada firman Tuhan melalui kitab Mazmur. Kitab Mazmur mengajar kita jenis karakter, warna karakter apapun untuk ekspresif. Terserah untuk hal jelek, kamu bodoh berekspresif, tidak apa-apa. Tapi untuk hal bagus, untuk hal baik, walaupun engkau mengaku bahwa kamu kaku, tapi umat Tuhan, kau harus ekspresif. Mazmur 66, nyanyian syukur karena Israel tertolong. Ini berbicara mengenai pada waktu dikejar Firaun, umat Tuhan. Pemazmur mengkombinasikan beberapa hal yang terjadi dalam sejarah dan menciptakan nyanyian. Nyanyian Mazmur, itu judulnya. Bersorak-sorai, hey, come on. Mari bersorak-sorai, menyanyi dengan nyaring. Pasal 67, nyanyian syukur lagi karena segala berkat Allah. Nah, duduk tenang, mikir, renung akan yang saya sampaikan ini setengah menit saja. Apa yang terjadi kalau Tuhan tolong hidup kita, umat Tuhan? Apa yang kita bikin? Apa yang kita perbuat kalau Tuhan memberkati kita? Ladang kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apa umat Tuhan? Sebelum kau jawab, saya akan kasih tahu. Bernyanyi itu membutuhkan effort yang tidak main-main. Bernyanyi apapun suaramu, fals atau tidak, tapi jelas kosakata Indonesia sendiri membedakan antara berkata-kata dan bernyanyi. Bahkan bernyanyi itu lebih tinggi dari bersenandung, umat Tuhan. Karena pada waktu bersenandung kita bisa melihat suatu ekspresi sedih atau senang, tapi kita tidak mengerti konten daripada senandungnya. Saudara, aku tidak bisa. Tapi ketika bernyanyi, kau akan mengerti kata demi kata sengaja dirangkai penuh makna. Dilantunkan dengan pilihan-pilihan nada yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, umat Tuhan. Mereka sengaja duduk, ambil kecapi, dan mereka merangkai semuanya ini yang kita baca tadi menjadi nyanyian. Engkau suka bersyukur cara apa, umat Tuhan? Saya ingat sekali kisah yang diceritakan oleh senior saya yang mengandung di dalamnya adalah perjalanan sejarah gereja dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tidak menyinggung siapapun karena tidak disebutkan dengan detail. Namun kira-kira seperti ini. Bagaimana jika terjadi seorang bapa itu punya 5 orang anak. Dan 5 orang anak ini tahu bahwa bapaknya itu bapak yang baik. Anak nomor 1 tidak pernah kurang ajar. Dia tidak berbicara apa-apa. Kalau menghadap bapaknya sebagai tanda mengucap syukur dengan takjim, dengan serius, tanpa berbicara, dia menunjukkan sikap hormat. Anak yang kedua, ya, dia menundukkan punggungnya dan berterima kasih kepada papanya. Apakah bisa disalahkan, umat Tuhan? Tentu saja tidak, bukan? Anak yang ketiga, mungkin dia mengambil biolannya, dia menggubah simfoni, dia menulis partitur mengenai piano untuk menyanyikan, melagukan suatu himne, tanda syukurnya kepada Tuhan. Anak yang keempat, ya,
Dia bilang terima kasih diulang-ulang. Terima kasih Papa. Terima kasih Papa. Sementara itu dia berurai air mata. Dia terharu. Terima kasih Papa. Ya. Lalu anak yang kelima. Dia menghambur ke arah papanya. Dia nyanyi juga, dia terima kasih juga, dia ketawa juga, dia nangis juga, dilakukan sambil peluk papanya. Kencang dan erat. Digoncang-goncangkan tubuh papanya. Terima kasih ya Pak. Kalau benar bahwa Bapa di surga menciptakan manusia serupa segambar dengan dia, maka saya berasumsi, gak berani doktrin. Kira-kira kalau kita sendiri punya anak umat Tuhan, baik kok, semua baik, gak kurang ajar. Kira-kira hati lebih senang mana sih dari 5 pilihan tadi? Tentu saja kita harus mencintai anak kita apa adanya. Ya, gak boleh kita kritik kalau sukanya seperti itu, gak apa. Tapi kira-kira, jujur, kalau saudara boleh bilang, mana yang lebih nyenengin? Kalau saya, maafkan saya, ini hak saya nomor 5 umat Tuhan. Ya, mungkin semua punya alasan bahwa kan harus tertib, jangan uraan, jangan lebay. Tapi by the way, hanya kita yang dikaruniakan roh seorang anak sehingga kita dipantaskan memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Maka apa yang sering saya lakukan kepada Papa saya dalam pujian penyembahan, mungkin inilah cikal bakal karismatik itu seperti ini umat Tuhan. Karena perasaan syukur ini kurang kalau hanya diucapkan dengan terima kasih saja. Kurang. Jiwa saya pengen betul-betul Bapak saya tahu bahwa saya begitu menghargai kebaikannya. Saya betul-betul takjub. Kenapa aku yang busuk ini bisa Engkau sayang sedemikian rupa sampai ada hari ini. Saya pikir inilah yang diajarkan para pemazmur. Sehingga terus tanpa jemu selalu mengajak kita bersorak-sorailah. Bersorak-sorailah. Naikkan pujian. Ayo jangan diam. Saya berdoa supaya engkau dapatkan sesuatu. Ya. Bukan aktivitas norak atau lebaynya, bukan. Tapi sebab hati kita terlalu penuh dengan ucapan syukur dan buncahan sukacita. Sampai rasanya sulit sekali kalau hanya diekspresikan dengan berdiam diri saja. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.